Kalau kita mau ngerti soal potensi perang dunia, kadang-kadang jawabannya itu bukan di berita politik yang heboh, tapi justru di selembar peta yang kelihatannya sederhana. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Ternyata geografi dan logika itu bisa ngasih tahu kita segalanya. Kekuatan, kelemahan, dan kira-kira sebuah konflik bakal bergerak ke arah mana. Peta itu kan nggak pernah bohong. Dan kalau kita lihat peta Timur Tengah, ada satu angka yang, wah ini penting banget. 33 km. Cuma segitu. Ini adalah lebar dari titik paling krusial di planet kita, Selat Hormuz. Saking sempitnya, nyebrang berenang aja mungkin nyampe. Tapi saking pentingnya, bisa bikin seluruh dunia krisis. Jangan salah lihat ukuran yang kecil ya. Selat ini tuh ibaratnya urat nadi utama buat energi dunia. Setiap tetes minyak yang bikin ekonomi global kita terus berjalan, ya nasibnya tergantung banget sama jalur air yang super sempit ini. Coba deh lihat angka ini. 20%. Itu artinya 20% dari semua pasokan minyak dunia harus lewat selat ini setiap hari. Jadi gampangnya gini, 1 dari setiap 5 liter bensin yang kita pakai, dimanapun kita tinggal, itu asalnya lewat sini. Kebayangkan betapa vitalnya? Dan buat negara-negara besar di Asia, ini bukan lagi soal penting, tapi soal hidup mati. India, 60%. Cina, 40%. Jepang, wah gila, 75%. Mantan Perdana Menteri Jepang bahkan pernah bilang, kalau selat ini ditutup, ekonomi negaranya ya udah ambruk. Ini bukan lagi soal energi, ini soal kelangsungan hidup sebuah bangsa. Oke, sekarang kita geser sedikit ke negara-negara teluk atau GCC. Dari luar, mereka ini kelihatannya kayak raksasa ekonomi, super kaya, super megah. Tapi di balik semua kemewahan itu, mereka sebenarnya hidup di dalam sebuah sangkar emas. Indah, tapi rapuh banget. Pernah kepikiran nggak gimana caranya jutaan orang bisa hidup super makmur di tengah gurun pasir? Jawabannya satu, petrodolar. Duit yang melimpah ruah dari jualan minyak. Duit inilah yang jadi modal buat semuanya. Dari gedung-gedung pencakar langit sampai makanan di atas meja. Ini dia kelemahan pertama mereka, makanan. Coba bayangin, 80% dari semua makanan mereka itu impor. Artinya kalau nggak ada duit minyak buat beli makanan dari luar, kota-kota super modern itu bisa kelaparan cuma dalam hitungan minggu. Nah, ini kelemahan kedua. Dan jujur aja, ini jauh lebih fatal. Air. 60% air bersih mereka itu datang dari pabrik desalinasi. Itu loh, pabrik yang mengubah air laut jadi air minum. Kalau listrik buat pabrik-pabrik ini mati, keran di rumah-rumah mereka bakal kering dalam hitungan hari. Benar-benar mengerikan. Oke, ini bagian paling pentingnya, sistem petrodolar. Gini logikanya, semua negara butuh minyak, dan buat beli minyak, semua negara butuh dolar Amerika. Nah, ini alasan utama kenapa Amerika Serikat peduli banget sama wilayah ini. Kalau negara-negara teluk ini jatuh, permintaan dolar di seluruh dunia bisa anjlok, dan ekonomi Amerika bisa ikut terseret ke bawah. Sekarang, kita lihat lawannya, Iran. Kekuatan strategis terbesar Iran itu, ya geografinya sendiri. Negara ini dikelilingi pegunungan-pegunungan tinggi yang jadi benteng alami. Susah banget buat ditembus. Dan dari balik benteng alami mereka itu, Iran bisa dengan leluasa meluncurkan panah-panah mereka. Targetnya ada 3 dan semuanya vital. Pangkalan militer Amerika, ladang-ladang minyak, dan yang paling mematikan, pabrik-pabrik desalinasi yang jadi sumber kehidupan negara-negara tetangganya. Kalau dilihat dari sini, kayaknya posisi Iran kuat banget ya. Mereka aman di balik benteng, sementara musuhnya di seberang sana rentan. Tapi, setiap benteng pasti punya titik lemah. Dan kelemahan terbesar Iran ini bukan soal militer, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Ini dia, titik lemah fatal Iran itu adalah krisis air. Parah banget. Gara-gara perubahan iklim dan salah urus selama puluhan tahun, sungai-sungai mereka mengering, cadangan air tanah menipis. Inilah tumit Achilles mereka. Titik di mana benteng megah mereka ternyata punya retakan besar. Dan kelemahan inilah yang jadi celah buat strategi balasan dari Amerika dan Israel. Tujuannya apa? Mengeksploitasi krisis air Iran. Caranya, hancurkan infrastruktur air mereka, bendungan, waduk, pembangkit listrik. Logikanya adalah mengubah benteng geografis mereka jadi penjara yang nggak bisa ditinggali. Biar apa? Biar rakyatnya memberontak dari dalam. Ini adalah situasi yang saling mengunci dan mengerikan. Di satu sisi, Iran bisa mematikan keran air di negara-negara teluk. Tapi di sisi lain, Amerika dan Israel bisa mematikan keran air di Iran. Ini namanya mutually assured destruction. Tapi bukan pakai nuklir, melainkan pakai air. Keduanya bisa bikin wilayah lawannya nggak layak huni.
Yang bikin makin rumit adalah beda mentalitas. Di Iran, ada budaya kesyahidan. Mereka rela menderita lebih demi keyakinan. Mereka siap ambil resiko yang lebih besar. Nah, di seberang, 90% penduduk kota kayak Dubai itu pekerja asing. Kalau ada krisis besar, mereka nggak punya alasan buat tinggal dan berjuang. Mereka bakal pulang, dan kota-kota gemerlap itu bisa kosong dalam sekejap. Oke, mungkin sekarang ada yang mikir, ini kan konflik jauh di sana, emang ngaruhnya apa sih buat gue di sini? Percaya deh, ngaruh banget. Hubungannya sangat langsung dan bisa sampai ke kantong kita sehari-hari. Coba kita urutkan efek dominonya satu persatu. Pertama, Selat Hormuz ditutup. Kedua, aliran minyak dan dolar berhenti total. Ketiga, negara-negara Teluk panik dan narik semua investasi raksasa mereka dari pasar saham global. Keempat, pasar saham dunia langsung anjlok. Kelima, ekonomi dunia goyang. Dan ujung-ujungnya, sampai ke kita juga. Harga barang-barang naik, cari kerja makin susah. Jadi, pada akhirnya, kita semua terjebak dalam sebuah kebuntuan yang super berbahaya dan gak ada solusi gampangnya. Situasi ini ninggalin kita dengan 3 pertanyaan besar yang mengerikan yang sekarang ini lagi dipikirin sama para pemimpin dunia. Pertanyaan pertama, apakah Amerika Serikat bakal nekat ngirim pasukan darat? Semua ahli militer setuju, cuma invasi darat yang bisa benar-benar mengalahkan Iran, tapi resikonya luar biasa besar. Kedua, apa senjata nuklir bakal dipakai sebagai pilihan terakhir? Ini skenario kiamat yang ditakuti semua orang. Dan ketiga, siapa lagi yang bakal ikut-ikutan terseret masuk ke dalam pusaran ini? Karena kalau negara-negara barat terlibat lebih jauh, hampir pasti Rusia dan Cina bakal masuk buat ngebela Iran. Kalau itu sampai terjadi, kita nggak lagi ngomongin konflik regional, kita ngomongin potensi perang dunia ketiga. Jadi inti dari semua ini apa? Perang ini pada akhirnya bukan soal siapa yang punya rudal paling canggih atau tank paling banyak. Ini soal siapa yang paling kuat menahan kehancuran, siapa yang paling tahan menderita. Sebuah permainan brutal di mana sebenarnya nggak ada pemenang sejati. Penting banget buat kita semua buat paham hubungan antara peta, energi, dan ekonomi ini. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita semua jadi masyarakat yang melek situasi. Jadi kita nggak cuma jadi penonton yang bingung, tapi bisa ngambil langkah yang lebih bijak buat ngadapin masa depan yang, jujur aja, penuh ketidakpastian ini.